حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad fasafadan atima. Amma ba'd. Yang saya hormati dan dirahmati Allah, jamaah salat maghrib fa insyaallah salat isya Masjid Al-Falah Raya Darmo Surabaya. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Rabbuna wa Ta'ala atas nikmat yang senantiasa dicurahkan untuk kita. Dan di antara bukti rahmat Allah adalah ketika langkah kaki kita masih dibawa Allah ke masjid. Bisa sholat fardu berjamaah, mau duduk tinggal diam bertolabul ilm, ini adalah bentuk nikmat dan rahmat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibukukan Imam Bukhari, diletakkan dalam kitab besar beliau Sahih Bukhari di nomor urut 71, diriwayatkan oleh Muawiyah bin Sofyan radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah menghendaki kebaikan pada diri hambanya, maka Allah akan menjadikan hamba tersebut tafakuh, faqih, dipahamkan dan memahami tentang din, tentang ilmu agama Allah. Maka cara Allah adalah menggerakkannya kemana? Ke masjid fardu berjamaah dan menggerakkannya ke majelis untuk difahamkan dia tentang ilmu agama Allah. Berarti orang yang ada di majelis ini adalah orang-orang yang dipilih Allah. Amin. Dan Allah memiliki janji pada orang-orang yang melapangkan majelis seperti ini, maka Allah janjikan semua urusannya dilapangkan Allah. Dan ini Allah letakkan di surat 58, surat Mujadilah, di ayat yang ke-11. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Rabbuna wa ta'ala berfirman, wahai orang beriman, apabila diumumkan ada majelis kemudian kita datang meluangkan waktu, melapangkan waktu, fafsahillahu lakum, maka aku Allah Rabbmu akan melapangkan semua urusanmu. Berarti orang-orang yang dipilih ini itu adalah orang-orang yang dilapangkan oleh Allah segala urusannya. Amin. Maka ketika sudah dipilih, Anas bin Malik radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasul Muhammad SAW, dibukukan Imam Muslim, diletakkan dalam kitab besar beliau Sahih Muslim nomor hadis 432. Rasul bersabda, "Idza marortum biriyadil jannati farta'u."
Dan apabila kalian sudah berada di taman surga, kan kita dipilih Allah ada di taman surga, maka ambil bekal. Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Ya Rasul, apa itu taman surga? Qal, Rasul menjawab, hilakuh dikr, halakoh, liqa, majelis ilm. Nah, ini kita petang ini, majelis ilm, majelis taklim, majelis dikr, majelis Jumat. Ida kula Quran wal hadis. Apabila di dalamnya disampaikan Quran dan hadis, itulah taman surga. Maka Rasul mengatakan farta'u, ambil bekal. Apalagi kalau Jumat, setiap pekan para lelaki ini diberi Allah tambahan bekal di hari Jumat. Cuman masalahnya jarang yang dapat karena terlalu kusuk Jumatannya. Saking kusuknya itu sampai ningglu gini. Itu terlalu kusuk. Sampai nggak dapat bekal, ya. Bahkan dia nggak tahu khotibnya duduk di antara dua khutbah. Padahal Rasul bersabda diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Ida khotib julusan bainahuma qad inda aku ajabahum." Duduknya khotib di antara dua khutbahnya, doa kalian diijabah Allah. Makanya kadang saya pesan sama para khotib itu, tolonglah kalau jadi khotib itu antara dua khutbah duduk yang beri kesempatan mereka tuh berdoa memohon. Karena apa? Bainahum inda'akum ajabahum. Duduknya di antara dua khutbahnya itu doa ini diijabah oleh Allah. Saya pernah juga pas gak ada amanah khotib gitu, saya coba sholat random asal masjid, saya begitu khotib duduk, saya baru ngangkat tangan, baru Allahumma. Khotibnya sudah innal haq langsung udah bisa doa sih. Kenapa dia nggak doa gitu loh? Padahal duduknya itu semua termasuk khotibnya sendiri, doanya juga indah aku ajabahum, doa yang diijabah oleh Allah. Nah itu dia. Maka kalau Jumatan ambil bekal, saat khotib duduk angkat doanya. Itu doa yang tidak ditolak tuh di antara dua khutbah ini. Cuman jarang dapat kan, di kadang terlalu kusuk. Ngerti-ngerti disenggol sudah iqomah. Itu pun disenggol sebelahnya. Mereka sudah iqomah, wong kicik turu terus akhirnya bangun ikut sholat itu ya. Kalau sudah di luar ngomong yang ndak lagi. Jangan sholat di Masjid Al-Falah Redarmu. Kenapa? Gak syar'i sekarang berubah. Masa? Iya, gak dua khutbah. Khutbahnya cuma satu tok. Langsung iqomah. Padahal dia yang tidur. Gitu? Nah sudah saudaraku, maka ambil bekal ketika berada di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di petang hari ini, kalau jadikan kita kemantapan hati dalam bertauhid, dan dijadikan kemantapan kita di dalam melaksanakan amal-amal ibadah, baik fardu, sunnah, dan amal-amal soleh lainnya, sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang dijadikan Allah amalannya amalan soleh makbula wa mutaqabbala. Amin. Kita masuk pada tema kita di petang hari ini, sebab-sebab utama diterimanya doa. Seringkali orang berpikir bahwa doa itu hal yang sangat kecil atau mudah. Bahkan terkadang gak iso apa-apa dongo ya. Banyak itu. Artinya seakan-akan doa itu sangat kecil gitu artinya. Karena dipinggirkan. Ya, dipinggirkan, bahkan diremehkan. Iso mumak dongo tok guys. Orang tuh harus ini. Nah, padahal doa itu mampu merubah dari yang buruk menjadi baik. Doa itu mampu mengubah dari yang celaka menjadi selamat. Itu doa. Dan bisa mengubah dari apa yang rusak menjadi utuh. Itu doa. Kalau kita lihat, berdoa kepada Allah adalah memiliki segalanya. Karena Allah itu pemilik segalanya. Maka doa ini yang memiliki, itu yang memerintahkan, yang punya segalanya. Dalam surat Al-Baqarah, coba dibuka surat Al-Baqarah ayat 117. Badius samawati wal ard wa ida qada amron fa innama yaqula lahu kun fayakun. 117. Ya, surat Al-Baqarah 117. Lihat firman Allah di sini. Allah pencipta langit dan bumi. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia Allah hanya berkata kepadanya, kun, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu.
Jadi kalau Allah mau jawab doa kita, gak ada susahnya. Gak ada susahnya kalau Allah mau menjawab kita. Bagi Allah itu tinggal ayakul lahu kun fayakun. Kita lihat lagi surat 16. An-Nahl. Ya, ayat ke-40. Innama qauluna li syai'in idza aradallahu ayyakul lahu kun fayakun. 16 Ayat 40. 40. Sesungguhnya firman kami terhadap sesuatu bila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Apa susahnya bagi Allah menjawab doa kita? Kalau Allah berkehendak terjawab. Lagi kita lihat di surat 36. Yasin ayat 82. Innama amrohu ida aroda say'a ayyakulalahu kun mayakun. Ayat 82. 36 82. sesungguhnya urusannya apabila yakin sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Tuh, Allah menjawab doa kita tuh bagaikan membalik telapak tangan bagi Allah. Rabbul Izzati Azza wa Jalla yang memiliki segala sesuatu. Maka Rasul bersabda dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 87. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarudu qadoa illa du'a'u wala yaridu fil amruhu ilal bir. Rasul bersabda, diriwayatkan oleh Abu Usman An-Nahdi dari Salman radhiyallahu an. Rasul mengatakan tidak ada yang bisa mencegah takdir buruk kecuali doa. Berarti doa ini begitu luar biasanya dan dahsyatnya. Saya ulang, Rasul mengatakan wala taghadu qada'a ila du'a'u wala yaridu fil umr ilal bir. Tidak ada yang bisa merubah kodok ada buruk itu kecuali doa. Dan gak ada yang bisa menjadikan umur ini berkah kecuali amal kebaikan. Maka disinilah Rasul Muhammad SAW atas perintah Allah Rabbuna wa Ta'ala mengajarkan pada kita bahwasanya di dalam berbagai keterangan Al-Quran dan hadis yang diketahui bahwa doa ini memiliki keutamaan. Dan doa itu begitu luar biasanya. Maka Allah Rabbuna wa Ta'ala berfirman. Buka surat 40 ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakhbiruna an ibadati syai'ina jahannama dakirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya pasti aku akan berkenan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, takabur, tidak mau menyembahku, pasti akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Tuh. Maka dalam hadis Ibnu Majah nomor hadis 3818 dari Nu'man bin Bashir, ketika Rasul mengatakan inna da'a ahwal ibadatun, sesungguhnya doa itu ibadah. Rasul mengatakan inna du'a wal ibadatun. Thumma qara'a, kemudian beliau membacakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi Rasul mengatakan bahwa doa itu adalah ibadah. Sebab Allah yang memerintahkan di surat Al-Mu'min atau surat Al-Ghafir ayat 60 dengan kalimat wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Nah, sehingga doa itu ibadah. Nah, kemudian betapa doa itu begitu pentingnya sebagai ibadah. Rasul juga mengatakan doa itu saripati daripada ibadah. Jadi doa itu saripatinya ibadah. Iya, saripatinya. Coba kita lihat sekarang ibadah yang paling utama dalam surat 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimus shalah inna sholata tanha 'anil fasya wa munkar wala dzikrullahi akbar. Bacakan terjemahnya. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad SAW
dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah, yakni sholat, jauh lebih besar keutamaannya. Sholat adalah ibadah yang paling utama. Dari takbiratul ihram sampai salam isinya apa? Doa semua. Semua. Dia dimarahi Allah Akbar kabiro walhamdi katsiro. Kita ruku subhan rabbiyal azim, bersujud subhan rabbiyal a'la, waktu duduk rabbi warhami. Isinya apa semua? Doa. Berarti doa itu adalah saripati dari ibadah. Maka disinilah semua yang kita lakukan itu tanpa doa sia-sia. Karena doa adalah saripati daripada ibadah. Maka ketika kita berdoa meminta pada Allah, itu adalah sebuah ibadah. Sehingga Rasul mengatakan doa itu saripati daripada ibadah. Yang ketiga, tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah ini selain bentuk penghambaan kita. Penghambaan. Kita tuh meminta, berharap, bersandar, memohon kepada siapa? Pada Allah. Dan Allah itu paling suka. Allah itu paling suka kalau hambanya itu sambat. Saya ulang. Allah paling suka kalau hambanya itu sambat. Ada masalah itu disambati. Allah suka. Ada sesuatu diminta. Karena Allah bisa tersinggung loh. Loh, kamu minta kok sama si fulan? Minta tolong kok sama si fulan? Loh, aku nih. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahwa samiul basir, bahwa samiul alim. Aku maha melihat. Kebutuhan itu aku tahu. Aku maha mendengar. Aku maha mengetahui. Loh kok kamu minta sama fulan? Kenapa kok sama fulan gitu? Kok tidak sama aku? Padahal tadi Allah mengatakan apa? Ayyakulallahu kun. Karena bagiku menjawab doamu itu tinggal aku katakan jadi. Apa yang kau minta aku berikan. Coba kita lihat bagaimana Allah menunjukkan kita di surat 40 ayat 44. 40 Ghafir 44. Rabbuna wa ta'ala mengatakan dengan kalimat fasatazkuruna ma aqulu lakum wa uffawidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Ayat 44. surat yang 40. Ya, Ghafir atau Al-Mu'min sama. Maka kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepadamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sungguh Allah maha melihat akan hamba-hambanya. Tuh, jadi kalau ada apa itu ke Allah. Kalau kita pengen apa yang kita minta dikabulkan tuh nomor satu itu Allah dulu. Ini sebab utama dikabulnya permintaan kita itu ketika kita belum ke yang lain itu Allah duluan. Ini nomor satu. Karena Allah mengatakan wa ufwawidu amri ilallah innallaha basiru bil ibad. Kalau kamu serahkan padaku, aku yang ngatur kata. Jadi makanya kalau kita punya masalah itu langsung Allah dulu yang disampaikan. Jangan ke kiai, jangan ke ustadz, jangan ke ulama. Ada masalah langsung cari kiai. Ketuk pintunya ngomong panjang lebar. Ya saya punya masalah. Saya kadang ngomong panjang. Kiainya jawab. Masalah saya lebih parah ya Pak. Nggak bingung sampean kalau dijawab begitu. Ya. Tapi coba kalau ini pada Allah. Nanti Allah yang milihkan kiainya. Allah yang pilihkan ustadznya gitu loh. Jadi ketika kita ada masalah. Itu ngomong sama Allah. Misalnya pagi kita punya masalah ya. Malam hari di sepertiga malam kita bilang. Ya Allah hamba punya masalah. Masalahnya ini. Besok, lusa, bahkan mungkin pagi itu Allah sudah ngatur. Gimana cara Allah ngatur? Surat 9. Ayat 71. Langsung Allah yang ngatur ini nanti. Dipilihkan kita sama Allah. Siapa ustadznya, siapa ulamanya, itu dipilihkan. Wal mu'minuna, wal mu'minatum ba'duhum awliya ibad. Ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'unallaha wa rasulah ulaika sarhamhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi yang lain.
Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf baik dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Jadi kalau kita ke Allah dulu, hati kita digerakkan. Allah yang kasih petunjuk ke Kiai A, Kiai Fulan, ulama Fulan, Ustadz Fulan. Ustadznya yang sudah dipilihkan Allah pun sudah digerakkan hati, disiapkan, ketemulah dengan kita, terjadi solusi. Karena keduanya ini sama-sama menyeru hal-hal yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Sebab kalau enggak bisa ketemu yang enggak. Ketemu yang, nih, iblis itu kan suka menyimpangkan dari segala urusan. Urusan lurus dia bagian membengkokkan. Kan dia punya sumpah tuh. Fabima agwatani la'udana lakum suratokal mustaqim. Dalam surat Al-A'raf ayat 16 dia bersumpah. Ya Allah, karena aku sesat, maka semua petunjukmu aku bengkokkan. Nah ini kalau kita nggak sambat sama Allah, bisa direbut dia. Dan apa yang terjadi ketika sudah direbut oleh golongan iblis dan tentaranya? Saya tanya dulu nih, orang yang amalannya di atas Quran, di atas sunnah, di atas ijma ulama, normal nggak? Normal. Kalau orang yang ini menyimpang dari Quran, menyimpang dari akidah, menyimpang dari Paranormal. normal atau enggak normal? Sangat normal. Enggak normal kan? Diganti namanya paranormal. Padahal enggak normal. Itu kerjaan iblis. Nah kita bisa terjebak dan terjerumus. Maka begitu punya masalah nomor satu Allah. Itu sampai Rasul mengatakan, Allah itu lebih senang yang hambanya datang meminta, menangis bahkan. Itu Allah lebih senang daripada digambarkan orang yang ontanya hilang, terus kemudian ketemu. Jadi orang kehilangan ontanya ketemu, senangnya bukan apa? Atau kita kehilangan motor atau mobil, terus bisa ditemukan kembali. Senang nggak? Itu nggak ada apa-apanya. Allah lebih suka ketika hambanya itu datang meminta, datang menangis, datang sambat. Sampai digambarkan oleh Rasul, kebahagiaan Allah melebihi dari orang yang kehilangan ontanya balik. Nah terus kalau sampai kita nggak mau minta tadi loh, Allah kata apa? Dakirina jahanam, tempatnya di neraka. Jadi jangan sombong-sombong jadi orang. Mintalah sama Allah. Lagi juga loh, kan Allah itu maha mendengar, iya memang. Nah maka sebab-sebab utama diterimanya doa itu yang pertama adalah dalam hadis yang disampaikan Rasul Muhammad SAW. Ini hadisnya, sebentar saya buka nomornya. Nah, hadis Tirmidzi nomor hadis 3478. Ya. Rasul mengatakan bahwa wa anahum wal mu'minuna bil akhaihi wa alaihi innallaha yasabuhu wa du'a minal qalbi. Sesungguhnya Allah menerima doa seorang hambanya itu yang hatinya tidak lalai. Nih kunci pertama. Allah. Hatinya gak lalai. Dan kita tuh ada apa-apa. Misalnya kendaraan rusak. Ketemu teman lewat. Untung awakmu liwat. Loh coba. Kapan kita tuh. Alhamdulillah. Allah jadikan antum lewat sini. Ya kan gitu. Nggak. Untung ono awakmu. Sampai lupa Allah. Makanya Nabi Rasul mengatakan, doa kita kalau pengen diijabah sama Allah, hati kita nggak lalai sama Allah. Ingat bahwa semua ini yang mengatur Allah. Semua yang berikan Allah. Nah, maka sebab utama itu ketika kita tidak lalai. Sebab yang kedua dari Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita benar-benar butuh, itu pasti dikabulkan Allah, pasti. Karena Allah tadi mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi kalau kamu minta ke aku, tak beri. Jadi minta itu yang urgent. Pasti diberi. Lo minta jet pribadi, enggak perlulah. Kan bisa nepeng atau minta tolong, itu enggak usah minta sendiri. Jadi mintalah sesuai itu tuh yang urgensi. Yang memang dibutuhkan pasti diberikan oleh Allah. Nah, kemudian Rasul Muhammad SAW juga mengatakan lagi bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nomor hadis Muslim 1015.
Rasul mengatakan, summa dakara rajulu yu'tilu wasulu safar. Faqalu ya Rabbi wa ama'ahu haram wa masra'uhu haram wa malazailahu haram wa du'a'u bil akhir qala innaka minaz zalik. Yang artinya Rasul pernah menceritakan ada seorang yang sedang melakukan safar. Kemudian yadai ila sama, tangannya ke atas. Faqal ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Tapi pakaiannya dari yang haram. Makanan minumannya dari yang haram. Kemudian semua yang ada pada dirinya itu hal-hal yang haram. Gimana mau dikabulkan? Maka kalau kita ingin sesuatu diabulkan itu dalam keadaan bersih. Makanan yang kita makan bersih. Minuman yang kita minum itu yang halal. Pakaian yang kita dapat semua itu dari, tidak ada doa yang ditolak. Apa tadi? Muslim 1015. Perawi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau yang tadi yang menghadirkan hadis Tirmidzi 3479, ya. Itu juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka pentingnya kita untuk sebab-sebab utama diterimanya doa itu 3. Hatinya tidak lalai, kemudian benar-benar butuh, dan yang ketiga itu yakin, namanya husnuzan minallah, berprasangka baik yang pasti dikasih. Lalu minta kok gini, ya Allah kalau boleh bayangin sama Allah, kalau boleh kata Allah ndak boleh. Sama Allah kok gak yakin banget, sedangkan Allah tadi ayyaku lalahukun hayakun. Bagi Allah tuh jawab doa itu kok kalau boleh. Kayak nggak sanggup gitu. Seakan-akan kalau nggak sanggup ketika kita bilang kalau. Apalagi yang begini lebih parah lagi. Ya Allah, saya minta kalau boleh nggak apa-apa, nggak dikasih juga nggak masalah. Itu tambah bedek itu. Itu melebus total jadi orang. Ya. Rasanya Allah yang mengasih dikasih alhamdulillah, kalau nggak pun juga ya nggak apa-apa. Itu wah seakan-akan luar biasa. Itu kayak kerjaan Yahudi meremehkan Allah. Robnya ketika Allah mengatakan dengan kalimat sedekah itu pinjaman. Dan Allah kalau bilang sedekah itu pinjaman kan. Kita buka di surat 57 ayat 18. Innal musaddiqina wa musaddiqati aku dulu qardun hasanan yud'afu lakum wa lakum ajrun karim. Karena Allah bilang laki-laki perempuan yang berinfak sedekah dan meminjamkan pada Allah. Nah, pinjaman yang baik. Terus Yahudi bilang apa? Wah, Allah itu miskin. Nah, karena apa? Butuh pinjaman hambanya. Dan kerjaannya Yahudi itu. Maka Yahudi itu kenapa enggak? Pasti tidak akan lepas dari adab. Allah udah dibilang miskin. Padahal Allah pakai kata pinjaman dalam sedekah. Jadi barang siapa anfiku mimma sedekah, dan siapa yang menginfakkan itu adalah qadr hasanan. Berarti Allah pinjam pada kita. Maksud Allah pinjam itu begini maksudnya Allah. Orang yang pinjam wajibnya apa? Nah, orang pinjam wajibnya ngemplang, gak diweti. Orang pinjam wajibnya mengembalikan atau membayar. Nah, itu maksud Allah bahwa aku itu kalau kamu sedekah itu bagaikan aku itu pinjam yang pasti aku kembalikan dan aku lebihkan balasannya. Tapi manusia nggak boleh. Jadi kalau Allah boleh, kita infak 1.000 rupiah, Allah mengembalikan kita ratusan juta, boleh Allah. Tapi kita nggak boleh. Kalau kita riba nanti maksudnya. Jadi kalau kita pinjamkan orang lebih tidak boleh. Itu riba. Boleh. Ya, tapi kalau Allah boleh. Boleh. Kita infak 100 rupiah dibalik 0 sama Allah 1 juta, 2 juta itu boleh kalau Allah. Makanya Allah bilang qardun hasanan yud'afu lakum ajrun karim. Luar biasa balasannya. Aku lipat-lipatkan. Nah, di sinilah. Maka sebab utama tadi yang pertama itu adalah menghadirkan hati tidak lalai karena Allah itu memiliki segala sesuatu. Yang kedua tadi adalah benar-benar butuh. Yang ketiga yakin, harus yakin. Nah, maka selain itu Allah punya waktu yang Allah tetapkan sendiri. Ini loh, waktu-waktu doa yang tidak aku tolak. 1, antara adzan dan iqamah. Ini sebab-sebab doa itu dikabul. Jadi antara adzan dan iqamah itu jangan ngobrol, rugi. Antara adzan dan iqamah itu kesempatan berdoa. Kedua, saat duduknya khotib di antara dua khutbah tadi. Yang ketiga, sepertiga malam.
Malam. Ya, sepertiga malam. Ini juga doa yang luar biasa di sepertiga malam. Yang keempat, saat hujan turun. Dan kita kalau hujan turun ngomel biasanya. Oh, hujan mana? Hujan mana? Mari diresihi, mari diubah gitu. Hujan mana? Padahal hujan ini tuh saat dimana doa kita itu dijabah. Kita mungkin jemur. Atau yang paling gampang kadang motor habis dicuci, mobil habis dicuci, terus hujan. Waduh, wah kayak diubah, hujan mana ini? Kenapa kita mengeluh gitu? Kenapa enggak, ya Allah, jadikan ini doa yang berkah dan kabulkan doaku di saat hujan ini. Gitu. Karena Rasul mengatakan, inna mudadarrara fa inda aku ajabakum. Jadi kondisi hujan itu doa-doa kalian dijabah Allah. Kita hujan ngamuk, tidak doa, ngamuk, ngedumel. Lagi ini sama hal seperti ini nih. Kadang orang, mas, gak usah dicuci mas, sebentar lagi hujan. Nah, ada kan orang yang seperti itu. Jawab pula aja, kalau gak usah makan. Kenapa? Percuma nanti lapar lagi. Kan sama. Sama kan. Jadi kalau ada orang mau cuci, Pak gak usah dicuci lah mas, nanti lagi hujan lagi. Percuma, kamu gak usah makan nanti. Lo kenapa? Nanti lapar lagi. Kan sama. Maka pada Allah Rabbuna wa ta'ala jangan begitu bersikap. Maka ketika hujan turun pertama, alhamdulillah justru. Minta sama Allah hujan berkah. Kemudian baru, ya Allah, di kesempatan hujan ini kabulkan doaku sebagaimana janjimu. Minta. Tuh. 5. Di saat safar. Safar beneran loh ya. Safar itu kan marhalah, wilayah, bukan jarak ya. Rasul tidak pernah mengatakan safar itu jarak. Tidak ada dalam hadis satu pun pakai 83,85, tidak ada. Itu ulama. Kalau Rasul itu marhalah. Tempat. Marhalah itu wilayah. Jadi kalau Surabaya sama Sidoarjo safar nggak? Safar. Di sini Caeri ya. Di sana itu siapa sekarang bupatinya? Nah bupatinya. Boleh nggak Bupati Sidoarjo itu ngotak-ngatik Surabaya? Nggak boleh, itu namanya marhalah. Wilayah, nggak ada kewenangan. Boleh nggak Caeri ngotak-ngatik Sidoarjo? Nggak boleh. Nggak boleh. Safar. Bisa. Tapi safar beneran. Jadi gini, karena ada urusan ke Sidoarjo, boleh. Tapi kalau cuma melewati Masjid Agung itu, tahu Masjid Agung? Ya. Al-Akbar. Kan sebelah selatan dikit ada Surabaya dicoret lah. Iya. Nah, cuma pindah ke hotel, ada hotel di situ juga kan. Masuk ke situ, nunut di musola balik lagi. Itu beti. Nah, itu beti. Karena tidak ada urusan, cuman supaya pindah ke sana. Hotelnya itu Sidoarjo, Al-Akbarnya Surabaya. Begitu ke hotel itu mau nunut sholat terus dua terus balik blebes beti. Tapi kalau benar-benar ke Sidoarjo karena harus membeli sesuatu untuk keperluan atau ini itu boleh. Atau karena bepergian yang urusan silaturahim boleh. Saya tanya lagi, Gresik Surabaya safar, makanya saya ambil lisanya karena setelah ini saya pindah lagi ke ini di Sedati. Jadi saya nanti langsung jenengan sholat isya saya berkara tadi begitu salam saya takdim. Kalau saya tadi nggak bisa kosor saya karena ikut imam jadi takdim. Kalau pengen kosor nggak boleh ikut imam saya sendiri 32 karena ikut imam namanya jamak takdim. Saya ambil isanya tadi. Jadi kalau selama ini saya di Al-Falah selalu habis salam maghrib itu saya langsung 2 itu karena saya ambil sebab saya ada lanjutan. Kalau saya nunggu di sini sana kasihan nunggunya terlalu lama. Nanti nggak? Di sana saya pas mereka selesai salam, selesai ba'da sunnah biasanya, ba'diyah isya saya sudah ada. Dan saat mereka ba'diyah isya saya sudah ada di tempat. Nah itu. Jadi itu boleh. Dari sini ke Suramadu nyebrang terus balik boleh nggak? Tapi ada keperluan penting. Boleh. Sana sudah ikut Bupati Bangkalan. Iya. Boleh. Sudah. Boleh. Jadi tidak ada jarak. Sama sekali tidak ada jarak. Dah, yang ke-6. Man ida maurudoh. Saat sakit. Saat sakit itu doa dijabah. Saat sakit malah. Sambat. Jangan sakit itu doa yang dijabah. Apalagi Rasul mengatakan begini. Wa ida mu'minin maridon. Orang mukmin yang sakit. Fa innahu khotoyahu salah. Sesungguhnya Allah tidak membersihkan dosa dan kesalahannya. Man inda imaridun inda aku ajabahum. Dan saat sakit doanya dijabah. Makanya kalau mengunjungi orang sakit itu sama-sama mendoakan.
Didoakan dia sama minta dia, doakan kami juga. Karena orang sakit itu doanya dijabah. Jadi kalau ngunjung orang sakit itu berdoa, ajak berdoa bersama-sama. Dia aminkan dijabah. Lah kok malah ditakoni, loro opo? Ini opo? Ini Mesti opo? ditakoni. Gak usah ditakoni, iki wis loro gitu loh. Tapi Mesti justru ayo diajak doa gitu loh. Iki malah takoni dan jangan diweden-wedeni. Tonggoku koyo awakmu ngene, rong dino mati, sesuk budal iki. Gitu loh. Jadi jangan dibuat dia semakin resah, tapi ajalah kondisi dia dengan kondisi yang sakit ini itu doanya diijabah. Ya? Nah, maka itu. Kemudian saat di ini mana? Di tawaf itu dijabah, saat sa'i. Banyak sekali saat wukuf di padang mahsyar. Begitu banyaknya itu waktu. Maka waktu-waktu ini jangan dilewatkan. Ba'da asar di hari Jumat. Ya, itu juga sahih dijabah. Jadi banyak sebab-sebab doa dijabah. Kadang kita tuh aku dungu gak kabul. Bahkan kadang tuh begini. Aku loh bedina nang masjid sholat 5 waktu. Gak sugi-sugi. Tonggoku lo gak sholat cuma ngobong biting ini lo sugi. Karena begitu. Karena kita tuh lupa gitu loh bahwa Masya Allah sebenarnya Allah berikan kita tuh banyak kecukupan tapi kita gak pernah mau merasakan. Ya, kita tidak dibuat sakit itu udah luar biasa loh. Doa itu. Ya, dan itu semua itu Allah berikan melalui doa-doa kita. Minta sehat, minta umur berkah ini. Dan kalau doa itu tidak usah ragu-ragu, minta aja, banyak tidak masalah. Paling komentar sama Insya Allah nilai si Jalo, tidak masalah. Tidak minta itu sombong loh, tidak minta sombong. Tadi kata Allah, dakirina jahanam, tempatnya di jahanam. Dina, minta sama Allah. Nah, kemudian itu tadi waktu. Saat berbuka, baik itu puasa Ramadan wajib Bukan sunnah. maupun puasa sunnah, itu doanya dijabah. Jadi saat berbuka, ya, saat bersahur, kemudian saat safar, saat sakit, ya, saat didolimi itu juga. Jadi kalau kita didolimi, doanya, makanya kalau kita lagi terdolimi, itu doanya yang baik untuk yang dolimi. Contoh nih, ya Allah berikan dia hidayah ya. Jadikan dia orang baik. Nanti sama Allah dia diberi hidayah jadi orang baik. Akibatnya apa? Anak keturunannya baik. Kalau anak keturunan dia baik, ketemu anak keturunan kita besok sama-sama baik. Kalau kita mangkel, ya Allah saya sakit hati kecemplung got orang itu. Tapi anak keturunannya gak jadi baik karena dia cuma dihukum kecemplung got itu aja. Tapi setelah itu dia kelakuannya masih gak baik dan anaknya mencontoh. Suatu saat keturunan kita ketemu keturunan dia, terulang kita didolimi, nanti anak kita didolimi oleh keturunan dia. Coba, ketika kita terdolimi, doakan kebaikan. Kalau dia jadi baik, keturunannya jadi baik. Habis waktunya. Oh iya. Sudah. Jadi ini, itu baru apa? Baru waktu, belum tempat. Ada tempat-tempat yang dijabah. Raudhah. Semua sudut tempat di Masjidil Haram, tidak ada yang tidak dijabah. Ya. Kalau Nabawi yang di Raudhah, ya. Kemudian Baitullah. Baitullah itu apa? Rumah Allah. Ini rumah siapa? Berarti di hafalan doa itu jadi dijabah itu. Ya. Jadi doa kita di Baitullah, di rumah-rumah Allah itu tidak ada yang ditolak, dijabah. Makanya habis sholat itu kata Rasul, wa du'a'u katsira, perbanyaklah doa. Habis salam, itu namanya salon pas Pak. Apa? Habis salam langsung keplas. Kemarin plus itu salon pas. Janganlah. Ayo perbanyak doa ya. Mudah-mudahan Allah karunia kita semua yang hadir di petang hari ini dan segenap keluarga dalam amal-amal fardunya, amal-amal sunnahnya, amal soleh dan sodanya di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhai Allah. Sehingga amal-amalnya Allah jadikan amal yang soleh, solehah, ma'bula wa mutaqabbala. Dan tidak pernah lupa, tidak akan lalai hatinya dalam meminta dan memohon, sehingga Allah kabulkan doa-doa kita, dijadikan kita hamba-hamba yang muttaqin, husnul khotimah, dan ahlul jannah. Amin, Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Sebetulnya masih ada lagi, tapi waktunya terbatas. Nanti insya Allah bisa di bagian yang kedua. Jadi sebab-sebab kami doa bagian kedua kita uraikan lagi lebih panjang lagi. Kita tutup sementara dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.